Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di halaman satu besok? Di halaman satu besok itu pokoknya Iya. terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 Corona di Sulsel. Hari ini ada 130 penambahan kasus baru. Dede. Kemarin itu 35, naik 371%. Dede bikin Padahal takut-takut langsung gitu. PLT Gubernur bilang Sulsel zona hijau. Iya deh. Bagaimana nih kira-kira itu? Bagaimana mi itu? Sulsel sudah hijau tapi tiba-tiba meledak. Deh. Kayak meledak balon hijau. Dede. Terlalu gembira mungkin. Iya. Untuk gembira meledak. Dan disalahkan Makassar. Makassar katanya penyumbang terbanyak. Ada klaster kapal. Atau kapal apa? Kapal apa mi itu langsung? Kapal PLN, kapal Finis sih. Wih, bahayanya itu deh. Baru-baru kan ini Sandiaga Uno naik kapal Finis di Makassar. Banyak orang. Iya, banyak yang datang ikut juga tuh. Sampai di situ. Ada lonjakan ada lonjakan kasus 371% dari hari Senin ke hari Selasa. Tapi bukan bukan Janu tuh, yang TPD dari India. Delta enggak ada, di Sulsel enggak masuk. Iya, sama gue deh. Tidak ada varian Baru. Varian Delta Iya. di Sulsel. Sudah ada di 8 provinsi di Indonesia, tapi Sulsel belum masuk. Kayak harus perketat memang itu semua nih. Sampai masuk. Bahaya beda ini trian. TPD Delta. Jadi besok Tribun Timur menampilkan infografis bagaimana penambahan kasus COVID-19 di Sulsel itu dalam 10 hari terakhir. Dan memang sepanjang 10 hari terakhir itu memang hari ini yang paling tinggi penambahannya. Walaupun Sulsel itu penambahannya di urutan ke-15 di Indonesia, tapi ya tetap persentasenya tetap tinggi dibanding hari kemarin. Paling tinggi kan tetap untuk paling tinggi di Indonesia hari ini kan Jakarta. Iya. Jakarta sekarang mengerikan. Harus lockdown. Iya tahu deh. Ada juga menarik nih. Apa itu, Kak Edi? Ternyata Pemprov Sulsel lagi punya utang 15 miliar ke kontraktor Anggo yang sidang lagi lusa. Ada utangnya. Siapa itu yang berutang? Dinas PUTR Pekerjaan Umum. Iya deh. Ada utangnya. Jadi Anggo ini kan yang Kontraktor. diduga beri suap ke Pak Gub. Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah. Ternyata ya, Pemprov juga berutang. Jadi ini aku begini-begini tak putar-putar main uang. Iya deh. Baca nih besok Tribun Timur. Iya deh. Gak ada mikir panik kakek. Ada Kabur yang mana tadi yang kita bilang yang halaman 3? ada yang tadi itu kau Besok kita bawa kabel. Kakak Uma. Kak Ocha. Yeay. Halo Tribuner. Halo, Kak Alaki. Gimana kabar ini Kak Ocha? Ya, alhamdulillah kita sehat. Lihat Kuning. saya punya muka tambah glowing. Insya Allah, apa tips-tipsnya? Ya ada. Kak Uma kan sudah tahu. Iya ya, Magoza. Apa? Iya. Oh, Jeden. Apa yang terjadi pada Oke, halaman Kak? Tribuners. Jadi berhubung karena redaktur kok libur hari ini saya Mas gantikan. Dan saya kerja 3 halaman hari ini Kak Ocha. Jadi yang pertama itu ada halaman bisnis. Jadi ini ada highlight itu ada ekspansi ceritanya ini dari Wings Air tuh. Dia grupnya Lion Air. Itu buka 3 rute baru. Jadi salah satunya ada 2 di Makassar. Ada 1 di Makassar, 1 di
Mamuju. Jadi ini murah sekali ternyata tiketnya Kocak. Kalau kita mau ke Balikpapan itu ternyata mulai dari 300 ribuan di Tribunars. Murah tahu ah? Iya murah sekali. Jadi untuk lebih detailnya lagi baca besok Tribun Timur. Selain itu Kocak, Iya. Kala Group kan kita tahu ada foundernya atau Pak Yusuf Kala. Iya. Nah itu hari ini dia kayak semacam sharing dengan seluruh karyawan Kala Group, baik offline dan juga online, itu terkait bagaimana sih mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi kayak dia sharing lah bagaimana triknya untuk sukses di dunia bisnis seperti itu. Iya tahu. Selain itu juga Tribuners ada kabar gembira, mungkin yang mau ganti handphonenya juga ini dari Vivo ada produk barunya, ada baru saya diluncurkan. Untuk detailnya variannya apa, harganya mulai berapa saja, baca besok Tribun Timur. Iya tahu. Selain itu Kak Ocha menanggapi wacananya Wali Kota Makassar yang katanya itu akan membatasi operasional jam malam kalau misalnya di malam minggu nih. Katanya kalau nambah setiap harinya 50.000 kasus Covid, maka di malam minggu itu operasionalnya kafe hanya sampai jam 8. Ini kita minta komentar nih bagaimana pengelola kafe, dan katanya kenapa sih harus dibatas-batasi, bukannya Covid tidak melihat jam operasional seperti itu. Padahal kan di kafe dan resto juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk detailnya baca ke Tribun Timur besok. Selain itu, banyak sekali nih Kocak karena kurang iklannya. Ini juga terkait ada tadi insiden yang ada terjadi kayak semacam hampir terjadi kecelakaan di depannya Mari di Agung, itu karena ada pengendara yang lewat dan itu tidak terlihat sama sopirnya, ini mobil tangkinya Pertamina. Nah di sini makanya dia tekankan untuk hindari blind spot katanya, untuk supaya tidak terjadi lagi kecelakaan atau apa ke depannya. Iya tahu. Untuk apa-apa yang perlu dihindari dan bagaimana, monggo besok baca halaman 3. Selain itu Kak Ocha di halaman 4 ini mungkin untuk para Tribuners yang suka belanja-belanja di di platform digital begitu tuh, di Lazada, di mana segala macam, ini ada kabar gembira karena Kredivo yang biasanya kita pakai yang kita belanja dulu nanti dibayar nih Kocak begitu dengan tenor tertentu, ini ada penambahan lini kredit lagi seperti itu. Untuk detailnya bagaimana baca besok Tribun Timur. Selain itu juga ada dari Pegadaian, ada programnya Pegadaian terkait fasilitator pemetaan karakter anak. Dan selain itu ada juga produk terbaru dari LG terkait pembersih udara. Itu kalau untuk halaman finance. Dan di halaman 13 semua gini tuh lihat. Kita iya. Ya di halaman 13 itu di properti Kocak ini juga untuk Tribuners yang lagi cari rumah ya, di Deserena itu di Mutiara Makassar sekarang sisa 9 unit Kocak. Jadi ya buru cepet-cepet Maki beli kalau memang mau Ki, apalagi investasi properti bagus sekali karena makin kesini makin naik harganya gitu. Terus juga kita cantumkan di sini itu Bapak IGD Arya kembali jadi ketua IHGMA. Jadi ini GM-nya Hotel Harper Kak Ocha. Selain itu ada juga 32 warga Dusun Tani Temars nikmati listrik. Jadi setelah bertahun-tahun, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, mereka baru nikmati listrik. Kodong. Oke, thank you. Oke deh. Pak Polisi. Iya. Siapa di belakang Pak Polisi? Ibu polisi atau kakak polisi juga? Polwam. Baiklah. Apa itu halaman kota? Nggak ada. Belum selesai. Tapi apa dia bilang Pak Wali? Oh ini tadi, Wali tadi terima komunitas yang selesai terima. Iya itu mah deh. Tadi Pak Wali dia terima tamu dari MCC Makassar Cycle Club. Ini komunitas sepedanya Pak Anggit Sinaga CS. Wih. Adinda tak? Iya. Teman kah? Iya teman tak. Tadi ini MCC dia audiensi dengan wali kota terkait rencana pengadaan jalur sepeda di Kota Makassar. Ya tahu. Ini dia bilang ada beberapa aspirasinya ini sebelum diadakan penetapan jalur sepeda. Iya.
kan rencananya nih Pak Wadi, jalur sepedanya itu dari lapangan Karibosi ke Pantai Lusari. Itu rutenya, kawasan situ. Pantai Lusari masuk ke Haji Bau, Sudirman dan kembali lagi ke Karibosi begitu. Masih jarak-jarak dekat. Iya. Tapi MCC ini kan yang sudah sudah dari tahun 2020 nih dia aktif di komunitas sepeda ini. Dia melihat masih adanya jalan-jalan yang butuh perhatian atau kota kayak jalan berlubang. Masih banyaknya pasir di jalanan itu kan, pasir juga ini bahaya ini. Tak sosor ke orang nanti. Tak sosoro. Orang Jawa bilang tak sosoro. Kalau orang Makassar bilang tak sosoro gitu. Ya kalau orang Jawa bilang tak sosoro, Mas. Ini yang rawan lagi lantas ini. Betul. Nah, dia bilang kalau sudah bagus itu semua baru kita kasih semua sepeda orangnya Tribun Timur supaya sehat juga. Iya. Kalau mau tadi saya terus minum bisa aja mau Iya dipanggil teh jam lagi biar lagi. Ada komentar panggil teh. Iya sudah Tommy kurasakan. Memang bagus kita tahu. Iya. Makasih panggilan. Nah, terus ini Pak Dani ini merespon baik ini usulannya MCC. Iya tahu. Karena belum ada komunitas sepeda yang datang langsung audiens terkait rencana pengadaan jalur sepeda ini. Iya tahu. Nah, begitu terus ada juga aspirasi lainnya. Selain penambalan jalan berlubang, MCC ini juga minta Satpol PP ini bertugas di setiap akhir pekan. Iya tahu. Iya, ini supaya kan ini banyak sekali kayak di Veteran ini kan sudah ada jalur sepeda di situ. Iya. Tapi tidak ada pembatasnya. Nah, jadi ini banyak jalur sepeda cuma diisi penjual ini jeruk pangkep. Eko. Dia ambil legaknya Padahal kan saya pas sepeda lah. Padahal ini yang pegang kamera mesti kayak jeruk pangkep. Iya. Oh, ini diharap ini Pak Panggiat supaya ini semua harus disterilkan dulu baru kita bicara pembangunan jalur sepeda. Luar biasa ini Pak. Terharu aku dengar dipanggil hati ini. Cek kita. Ada juga berita lagi ini. Ini tadi narapidana rutan Makassar. Ini kan biasanya kalau bercocok tanam itu cuman petani atau atau orang-orang di kampung ini. Iya. Tahanan ini diajar nih mulai bercocok tanam sayur, ya dan lain-lainnya. Nah, seperti tadi yang berlangsung di rutan Makassar. Iya. Ini narapidana di sana panen perdana sayur kangkung. Kangkung. Iya. Mau tahan paling perdan serikah ya. Kakak ribet deh. Panen perdana beda dengan di rutam tadi. Kangkung. Sudah mau tak ini panen perdana serikah ya. Jadi begitu yang penting ini. Begitu. Dah. Lagi. Kenapa Pak Korlip? Nah, ada apa-apa. Saya cukup membantu saja. Pak Korlipku ini Tribuners. Sekarang ini. Pastikan ini adik-adik memberi penjelasan dengan detail. Luar dengan biasa. jelas. Iya, berita populer yang kita tangani Pak Korlip apa? Ini pengucap. Iya. 2-3 hari ini hujan terus kalau sore deh. Iya, betul. Keras sekali. Ini Dan tiba-tiba saja. iya, anomali cuaca ini. Anda tahu siangnya paginya panas sekali. Betul. Sorenya tiba-tiba hujan keras sekali. Iya. Di Takalar tadi hujan deras, angin kencang disertai petir. Ini deh, melaku deh. Dan seorang petani yang pulang dari kebunnya disambar petir, tersambar petir, terpental dan mengalami luka bakar Ini deh. dan meninggal dunia kasihan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Taklar apa tadi itu? Saya lupa daerahnya, Bontoparang. Kecamatan apa itu? Bontoparang lagi tadi. Intinya ada tadi kejadian begitu Pengoca. Jadi ini pesannya adalah bahwa dalam cuaca yang sulit ditebak ini Pengoca, kita harus selalu berhati-hati, ya kan? Meskipun keluar rumah siang panas terik, tetap harus bawa jas hujan, gitu kan? Karena tiba-tiba di jalan sore hujan deras. Kalau hujan ada dengar-dengar petir, sebaiknya berteduh. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begini Pengoca. Tapi jangan berteduh di bawah pohon. Jangan, bahaya. Masuk Kan- di Indomaret atau Ya, Famidi. banyak orang dulu beranggapan yang penting kita berteduh. Yang penting kita bukan di daerah lapang gitu tuh, apakah di sawah, di lapangan. Yang penting ada sesuatu di atas pohon kah, rumah-rumah kah, rumah-rumah gubuk-gubuk atau padahal tidak bisa juga ternyata. Karena petir juga bisa sambar pohon, petir juga bisa sambar seng-seng gubuk-gubuk itu kan. Jadi ya sebaiknya memang masuk di rumah permanen gitu. Di rumah permanen, di bawah-bawah gua. Kalau misalnya di kampung-kampung kan biasa ada itu cerukan batu tuh. Orang kampung biasa bilangi gua, padahal cerukan gitu. Tempat-tempat begitu Pengoca. Jadi itu tadi hari ini peristiwa yang kami muat yang menimbulkan korban jiwa itu hanya satu di Takalar, adalah yaitu korban tersambar petir. Demikian Pengoca yang bisa saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darah kita dulu. Dede, Tribuners. Kakak Pian masih menggambar ke? Saya kira waktu TK aja kayak menggambar. Ini nih, dulu dipelajari ketika Itu gunanya TKD. masuk di Tribun Timur. Jadi apa gitu kita sketsa apakah namanya? Ini Bikin kotak-kotak. Oh, dummy namanya. Kami Tribunan. Kalau lihat di koran, Iya. ada kotak-kotaknya. Ini nih. Oh, iya. Oh, iya tahu. Ya, PSM ini. Iya. Kenapa PSM ini? Kerennya. Gambar aja senten Kemana gratis. Dek? Iya, Dek. Jadi ini tadi Heeh. digambarkan kiper PSM untuk Liga 1 2021. Iya. Jadi sudah lengkap nih kipernya. Empat nih. Cukup nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Siapa itu? Ada Hilmansyah, Reza Pratama, Saiful Darman, sama ada satu anak muda baru, Muhammad Ardiansah. Sang anak muda, Dek. Bagusnya ini karena putra Sulsel semua. Semua pemain lokal. Semua pemain lokal. Asli Sulsel. Jenet Ponto. Ada. Takalar, Saiful. Reza Parepare. Ini Ardiansah Makassar. Asli semua. Jadi Baru terbang itu kalau tangkap ke bawah lah. Ada. Asli nato. Otomatis. Ada deh. Otomatis. Jadi untuk musim ini cukup unik untuk squad PSM karena untuk pertama kalinya PSM mengandalkan pure pemain-pemain asli Sulawesi Selatan untuk barisan atau posisi kiper. Karena musim-musim sebelumnya banyak kiper-kiper luar tuh didatangkan. Rifki Mokodompit, Miswar Saputra. Sekarang ini Hilman CS dipercayakan. Tapi belum tentu Hilman yang jadi starter. Iya pasti nih. Ini terjadi persaingan nanti di persaingan ketat. Jangan memang lengah. Iya. Siapa tahu siapakah yang bisa tampil lebih baik tuh saat latihan. Ini pemain-pemain muda semua. Potensial. Jadi untuk posisi kiper PSM aman. Striker masih kurang. Ada siapa namanya? Anco.
Dan posisi yang masih terus dicari pemainnya stopper di tengah. Belum diumumkan itu siapa pemain baru. Penasaran entar. Penasaran sekali karena kan ini sudah ada 29 pemain. Ih, banyak nama deh. Iya banyak. Kalau menyesuaikan dengan regulasi Apalagi maksimal 33, berarti sisa 4. Iya. Kita tunggu saja gebrakan dari manajemen. Satu pilih lagi pengen nih. Nah, ada bincang bola tak? Iya itu tadi pintu. Bagus sekali tadi kan. Dengan mengangkat tema era baru PSM di Liga 1. Karena musim ini banyak nih pemain-pemain PSM, pemain-pemain lamanya tuh yang direkrut waktu sejak 2017 itu kan hengkang nih satu persatu. Di banyak pemain-pemain baru, wajah-wajah baru, pemain-pemain muda utamanya. Nah, jadi ini terjadi regenerasi dan kita optimis. Pak Syam tadi kan yang hadir sebagai narasumber Pasang. Syamsuddin Umar, Pelatih andalan. pelatih yang membawa PSM juara Liga 1 dan 2. Liga 1 dan Liga 1. Bukan maksud juara 1 dan 2. Iya, juara 1. Liga 6 juara 1, Liga 7 juara 2. Iya, Liga 7 runner up. Runner up. Dan dipandu oleh host kita Kandari Puding Usman. Ini kan dari Arifin Usman toh. Ada Anda. Ada sembarang itu. Sebentar lagi jadi pemimpin redaksinya dia. Di Ambon Express Kasadingan atau dia itu di Kupang. Jadi Pak Syam bilang ini bukan hal yang luar biasa kalau PSM selalu menghadirkan regenerasi. Iya. Karena dari dulu itu dari zamannya Rama mungkin PSM memang jadi pabrik pemain muda potensial. Saya takut dulu jadi sempat kan lanjut. Padahal sempat Hampir ditawarin masuk timnas. Timnas apa? Timnas Korea itu Timnas Korea. Iya. Begitu Tribunars. Yang lupa juga di halaman PSM tetap ada jadwal Euro 2020. Tambah seru ini Euro di Mendekati 16 besar nih. Gitu mah. Oke deh. Dah. Mana kata Ripo ini? Ada di sampingku deh. Tabrak-tabrak ya. Iya kau caket tak sengi ini kakak Ripo Ada maunya lagi tuh Tribuners. tidak jadi Tribuners. Kecuali kalau mau traktir tidak apa-apa jadi puji. Itu berarti bukan mau kok, mau tak sengi itu. Itu masalahnya saya punya mau. Itu masalahnya saya punya mau ini Tribuners. Iya. Tapi berdua bagi sebentar dik, bagus dik. Oke deh. Ya yang lain itu yang dengar dik. Begitu kan? Iya. Tribuners. Yes. Apa yang terjadi Tribuners? Weh, langsung ini kali. Euro dong. Ulasan Euro dong. Ulasan Euro. Kau Cak, ada hal yang banyak menarik. Iya. Besok itu sudah akan menentukan pertandingan babak penyisihan grup karena yang menentukan antara Portugal melawan Prancis. Iya. Tahu tidak ini? Grup ini adalah grup neraka Ih, dende. yang dihuni oleh Jerman, Prancis, Portugal, Hungaria. Hungaria kan tidak terlalu dihitung, tapi dia tahan kemarin. Wih, Prancis lah tahan. Lihat ini. Sempit dulu deh, Tribuner. Inilah perakhiran susunan pemain yang akan bertanding besok dini hari antara Prancis dan Portugal. Baik. Ini mati-matian ini. Baik pasti nih. Karena kalau mau lolos Harus menang. Ini seru mentok. Iya, pokoknya kita andalkan mana ini? Portugal atau Prancis? Saya Portugal mau saya deh. Prancis. Baik. Masuk besok kita besok. Oke, sewa berapa ini? Kita tidak konsisten. Perasaan dulu pernah beli bajunya Prancis. Karena kita ambil ke Prancis jadi saya Portugal mau tahu daripada dari lawan lah.
Sewa 10-0 untuk Prancis. Iya tahu. Saya 11-0 mau kok. Penting 1-0 mau Tribunas. Yang penting menang nih. Yang penting menang Prancis. Iya tahu. Kenapa ya? Ini pertarungan antara juara Piala Eropa Portugal dengan juara Piala Dunia Prancis. Kita tahu kan juara Piala Dunia terakhir adalah Prancis tahu. bertanding di Rusia Iya. 2016. Terus Portugal 2018 juara Piala Eropa. Iya. Ini makanya tim yang betul-betul Dede. ada Prancis kemarin dia berapa kalahkan Jerman. Jerman saja diambat tidak berkutik. Orang Jerman kalah kian. Bukan Jerman kalahkan Portugal. Jerman kalah dari Prancis cuma 1-0. Saya Jerman nambah Portugal 4-2. Dan Iya. itu mau kita dukung tadi tuh. Iya, tahu kan ada main gitu. Main di. Toh? Iya. Begitu Tribunas. Iya. Pokoknya jangan lewatkan di pertandingannya ini. Seru dan sangat asik untuk ditonton. Jangan lupa pertandingan lainnya. Iya. Ya karena masih satu grup. Ya ini tadi antara Jerman dengan. Semua lagi Tribunas. Iya. Ini grup F, ini grup neraka, ini panas betul ini. Tribunas. Dede. Tapi pastilah Jerman diunggulkan ya. Iya. Portugal saja di kesok Nambah ke? Iya. Longgar ya Ci. Tapi jangan kita tahu. Itu juga. Siapa Dan tahu si tiba-tiba Jerman patah semua pemain. Kenapa kita bilang harus patah semua? Siapa tahu. Prancis saja di tangan seri. Siapa tahu tuh tiba-tiba. Itu doakan. Iya deh, enggak baik di. Tarik Tribunas lah. Yang mendoakan yang bagus. Doakan yang menang berarti cetak banyak gol. Iya, begitu Tribunas. Gue jelek-jelek doang, tak bela. Jadi ulasan pertama, halaman Super Bowl, penyisian grup F, Jerman melawan Hungaria. Halaman 1, Iya. super big match. Iya. Juara Piala Eropa Portugal melawan juara Piala Dunia Prancis. Ini pasti Seru sekali. Nonton. Banyak nih pas sewa-sewa nanti. Jam disewa. Jam gede. Iya. Aduh sakit. Iya, enggak ada juga gunanya. Pasti ya yang kalah ya habis warna. Iya, yang menang Yang juga. menang belum tentu dia menang. Bahagia karena- juga. Tahu-tahu langsung karena dicopet. lo menang lagi. Tak baik dah saya kan dicopet. Gimana tuh itu dicopet. Tidak. Tak pakai ATM Hari orang. ini menang besok belum tentu menang. Iya, Nah, pasti. habis lagi uangnya. Nah, cari lagi kebiasaannya tuh. Apalagi tadi benar. Iya. Kita ya virtual kata orang. Besok kita ada ngopi yang berkaitan dengan sepak bola juga di Tribun. Menghadirkan siapa? Ada sekolah sepak bola yang sedang membuka penerimaan siswa baru. Ini bagus diikuti di Tribun. Itu. Keren ini caranya besok karena besok orang akan datang ke studio ini. Deh. Yang berapa tahu itu kakak 4 Ripot? sore lah. 4 sore, Di. Virtual, iya. Tahu cah itu ya itu mau ngobrol sehatnya dapat macam lah. Masih trauma dokter kabin enggak mau. Tidak, jika jangan sih. Iya, Dek. Nanti Pak ini dah Dek. Habis. Banyak manfaatnya itu. Iya, Dek. Benar sah. Pasti ada pesannya di situ. Iya tuh ada masuk. Jangan kebaca deh. Orang kalau berbagi ilmu tentang sehat itu banyak pahalanya. Tribuners tuh. Betul. Bahaya ini kalau tidak melanjutkan sehat-sehat. Iya. Kita harus cari amal jariah. Ini Sebaik-baik ummah adalah orang yang bermanfaat bagi punya orang lain. manfaat untuk banyak orang. Itulah. Makanya yang pengen kamera ini harus punya banyak manfaat. Salah satunya dengan ngobrol sehat. Gede amin. Masih ada lagi Kak Pak? Indonesia Update selalu jam 4 iya sore. tahu. Itu Tribuners. Jam 2 itu live report Tribun Timur, jam 4 itu Indonesia Update. Iya. Pokoknya laporan dari semua provinsi di Indonesia. Keren ini Tribun di. Iyalah. Televisi mungkin ya. Deh. Dah.